Baik, selamat datang Pak Prof. Haryadi Kartodiharjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Pak Dirjen Pengolahan Hutan Lestari, Pak Dr. Agus Sustianto. Saya kira kita sudah menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Kita sudah divaksin ya Pak Dirjen, Pak Prof. Booster juga sudah gitu. Dan ini di lokasi yang cukup terbuka, saya kira kita bisa melepaskan masker supaya lebih enak dilihat Sobat Hijau dan suara kita bisa jelas begitu ya. Mari kita sapa Sobat Hijau dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadir di tengah kita Pak Dr. Agus Sustianto, Direktur Jenderal Pengolahan Hutan Lestari, Profesor Haryadi Kartodiharjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Pak Dirjen dan Pak Prof. Haryadi. Seminggu yang lalu kalau tidak salah ya Pak Dirjen, kita sudah membuat serial podcast pertama yang kira-kira isinya adalah afirmasi atau penegasan terkait dengan sawit bukan tanaman hutan. Di edisi pertama kita sudah mengupas aspek regulasi yang disampaikan oleh Pak Sekjen, Pak Dr. Bambang Hendroyono. Kemudian respon terhadap wacana yang menguat tentang sawit juga disampaikan oleh Pak Dirjen PHL, Pak Agus Sustianto. Nah, kali ini kita ingin mengupas lebih luas dari perspektif yang lebih luas sehingga Sobat Hijau dan publik dimanapun berada bisa lebih memahami tentang menguatnya isu ini. Untuk kesempatan pertama saya akan meminta Pak Dirjen PHL, Pak Agus Sustianto untuk menyampaikan kira-kira dengan menguatnya isu sawit, apa sih kebijakan yang dimiliki oleh sektor kehutanan gitu Pak Agus terkait dengan isu sawit ini, terutama di ide bagaimana sawit bisa menjadi tanaman hutan. Saya persilakan Pak Dirjen. Ya, terima kasih Pak Karo Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas ulasan dan pertanyaan terkait dengan kebijakan yang ada di KLHK terkait dengan isu sawit ini. Nah, jika kita melihat dari aspek kebijakan, baik tinjauan yuridis, normatif, dan historis, semua pengaturan lingkup kebijakan kehutanan tidak memasukkan sawit sebagai tanaman hutan, apalagi sebagai pilihan untuk rehabilitasi misalnya. Tentunya kebijakan ini diadopsi dari beragam kepentingan dari praktek terbaik dalam pengelolaan hutan dan telah melalui kajian akademis yang mendalam. Saat ini dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan derivatifnya justru ingin meningkatkan peran hutan dalam kontribusinya terhadap pemulihan ekonomi nasional, yaitu dengan mendorong optimalisasi pemanfaatan hutan melalui multi usaha kehutanan dan berkontribusi pada pencapaian target Nationally Determined Contribution atau yang kita sering sebut sebagai NDC sektor kehutanan, sehingga keberadaan kebun sawit dalam kawasan hutan sudah ada penyelesaiannya. Dan saya melihat ini adalah ada terobosan yang menarik dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan derivatifnya, yaitu adanya penegakan hukum dalam skema ultimum remedium dan telah dilakukan penerapan jangka benah pada kebun sawit yang ditanam di dalam kawasan hutan. Nah, sebenarnya pendekatan ultimum remedium ini merupakan pendekatan yang mengedepankan sanksi denda administratif bagi perusahaan dan pembinaan melalui skema perhutanan sosial bagi masyarakat, bagi mereka yang menanam sawit di kawasan hutan. Bagi perorangan, nah ini ada kebijakan lahannya akan dipecah maksimal 5 hektar
per orang lalu menerapkan skema jangka benah. Nah, untuk sawit di hutan produksi, menurut aturannya jika konsesinya dimiliki pengusaha, pengolah mesti menjalin kerjasama selama 1 daur, yakni 25 tahun sejak masa tanam. Nah, kerjasama ini memuat kewajiban jangka benah dan tidak menanam sawit baru. Sekali lagi, tidak menanam sawit baru, dan setelah 25 tahun lahan diserahkan kembali kepada negara. Nah, jangka benah ini merupakan rencana yang wajib dilakukan dengan berdasar pada tata kelola perhutanan sosial, di mana penanaman tanaman dilakukan melalui teknik agroforestry yang juga disesuaikan dengan kondisi biofisik dan kondisi sosial. Oleh karena itu, hal ini dilakukan dengan menerapkan sistem silvikultur atau teknik budidaya tanpa melakukan peremajaan tanaman sawit selama masa jangka benah. Demikian Pak Karo. Baik Pak Dirjen, terima kasih. Saya ke Pak Prof. Haryadi. Prof, tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, ditegaskan bahwa, dan afirmasi ini sebelumnya juga disampaikan oleh Pak Dirjen dan Pak Sekjen, sawit bukan tanaman hutan, dan pemerintah belum berkeinginan untuk merevisi aturan-aturan tersebut. Pengaturan tata kelola sawit ini kan sebetulnya sudah intensif dilakukan pemerintah dengan Inpres yang 2018 begitu ya, tentang moratorium sawit, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaan turunannya seperti yang Pak Dirjen tadi sampaikan, ada jangka benah, kemudian di PP 24 mengatur tentang ultimum remedium begitu ya. Yang saya ingin tanyakan ke Prof, sebetulnya dari perspektif yang lebih luas, ide sawit menjadi tanaman hutan itu seperti apa, Prof? Ya, saya sih menganggap ide itu sangat baik kalau dihubungkan dengan masalah real di lapangan ya. Apa sebetulnya yang menjadi concern ya dari para inisiator itu dihubungkan dengan masalah-masalah di lapangan. Nah, saya dalam waktu dekat kemarin itu memperbaiki ya, mengupdate ya problem apa sih sebetulnya yang ada di lapangan. Nah, secara khusus ya di Riau, Kalimantan Barat, Kaltim, sampai ke Papua Barat segala macam, itu lebih banyak sebenarnya persoalan bagaimana sebenarnya memastikan usaha jangka panjang sawit ini yang berada di dalam kawasan hutan itu. Nah, oleh karena itu orientasinya sebenarnya adalah bagaimana menggunakan instrumen kebijakan yang sudah ada sebetulnya ya, sehingga selaras dengan boleh disebut tipologi kah gitu ya, atau sifat-sifat persoalan di lapangan gitu ya, karena di lapangan itu nggak tunggal, di Indonesia itu macam-macam situasinya. Nah, ketika kita punya instrumen terkait dengan bagaimana sebenarnya menyelesaikan ini ya, baik usaha besar maupun usaha kecil ya atau sawit rakyat itu, nah tentu pandangan saya sebetulnya itu segera bisa dilakukan dalam konstelasi kebijakan itu sendiri sebenarnya sudah lama, jadi bukan ujuk-ujuk masuk ke ruang policy yang baru ya, itu kan sejak PP 104 2015 ya. Dulu kita sudah menginventarisasi baik tambang maupun sawit ya, yang mungkin ada perizinan usahanya tetapi belum ada pelepasan kawasan hutan. Lalu bagaimana resolusi itu? Tadi dilanjutkan dengan Inpres 18 itu ya, yang moratorium. Kemudian ada Cipta Kerja. Jadi sebenarnya ini barang lama yang kita sudah punya instrumen. Nah, oleh karena itu sangat baik kalau kemudian aplikasi itu diterapkan, sembari kita melihat sebenarnya apakah sudah cukup sempurna sebetulnya, gitu ya, apa yang disebut di dalam peraturan perundangan ini, gitu ya, karena pasti variasi di lapangannya juga banyak, gitu ya, macam-macam di sana ya. Nah, itu yang penting. Tetapi solusinya sendiri saya lihat sudah cukup komprehensif. Misalnya, kalau di dalam kawasan konservasi ya, apa solusinya sudah jelas di situ ya, ada kemitraan. Lalu bagaimana di hutan produksi, bagaimana di hutan lindung ya, itu sudah juga memperhatikan aspek-aspek ini. Nah, bisa jadi memang kelemahan kalau kita lihat itu tidak seluruh fakta di lapangan itu sesuai dengan
kategori yang ditetapkan di penyelesaian ini. Katakanlah misalnya gini, itu kan di bawah 5 hektar. Bagaimana kalau di atas itu? Ada kendala-kendala. Ada kendala. Mungkin juga ada diskresi akhirnya. Karena fokus pemerintah saya pikir subjeknya ke rakyatnya itu, bukan soal 5 hektarnya gitu ya. Nah, hal seperti ini harus menjadi perhatian dan mari kita laksanakan, kemudian nanti kita akan ketemu juga apa saja sebetulnya yang harus diputuskan dengan situasi seperti itu gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, yang kedua kaitannya dengan masalah di lapangan ini tentu kita tahu adalah adanya persoalan-persoalan tata kelola ya, perizinan secara umum ya. Nah, itu penting sekali. Informasi mengenai subjek objeknya harus jelas. Terus bagaimana sebetulnya alokasi supaya adil ya, karena kan perkembangan terakhir kita tahu bahwa penjabaran ini mungkin sudah ada bank tanah kah gitu ya, lalu di bawah BKPM juga ada tim yang realokasi. Nah, saya pikir di KLHK perlu juga punya kriteria untuk menata keadilan gitu, jangan hanya demi efisiensi misalnya gitu ya oleh bank tanah kah atau apa itu, terus kemudian kita tidak bisa mencapai tujuan-tujuan realokasi yang adil terhadap proses-proses itu ya. Nah, itu saya pikir beberapa hal yang urgensinya kalau saya lihat ke sana gitu. Nah, hal lain tentu implikasi dari perubahan spesies di dalam definisi kehutanan ya, karena itu sudah ada di undang-undang ya. Definisi hutan, hasil hutan, kehutanan itu kan sudah tertentu. Nah, ketika ada proses seperti ini, itu ada urusan-urusan struktural dalam pengertian begini, benar nggak itu nanti jadi komoditi hutan, benar nggak itu nanti ada RKT-nya, benar nggak kewenangan Pemda terhadap perkebunan itu berubah, gitu ya, termasuk juga tentunya Kementerian Pertanian ya. Nah, ini kan perlu disinggung. Kenapa demikian? Karena itu sudah bukan hanya kewenangan dalam artian taktisnya peran lembaga-lembaga, tetapi ketika itu nanti jadi resentralisasi dan seterusnya ya, itu sudah mengubah juga beberapa hal yang terkait dengan itu. Nah, sehingga saya melihat harus luas gitu, melihat persoalan ini, dan bagi saya sebenarnya persoalan hal yang penting adalah lihat masalah di lapangan, karena solusi yang baik adalah solusi yang mengatasi problem real di lapangan, bukan perdebatan substansinya gitu. Nah, kita masih dibawa ke perdebatan terus-menerus gitu ya, apakah perlu atau tidak tanpa ngecek bagaimana sebetulnya kondisi di lapangan. Ya, potong sedikit Prof. Sebetulnya kebutuhan real lapangannya seperti apa? Kebutuhan itu adalah tindakan taktis sebenarnya sejak PP 104 2015. Itu mestinya dilanjutkan ya dari waktu ke waktu. Kita tahu bahwa situasi di lapangan tidak ideal. Maksud saya tidak ideal itu yang harusnya hutan lindung ada sawitnya, bukan hanya sawit sebenarnya, ada tambang, ada apa gitu ya. Tetapi kan dari dulu sebenarnya sudah ada bagaimana sebetulnya solusi terhadap ini. Nah, ini mestinya menjadi prioritas. Termasuk yang kedua saya pikir juga terkait dengan pengukuhan kawasan hutan. Karena di Riau misalnya ya, itu juga baru 46% atau apa gitu ya prosesnya. Sehingga padahal itu sebenarnya kan baseline-nya kalau boleh dibilang ya. Ketika kita mengatakan regulasinya begini, tetapi kalau alas haknya itu belum clear sebetulnya, apalagi kemudian Perda Tata Ruang Riau kan dicabut oleh Mahkamah Agung, gitu ya, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu juga perlu dilihat secara komprehensif gitu. Baik, Prof. Kembali ke Pak Dirjen. Pak Dirjen tadi disinggung oleh Prof Haryadi bahwa memang sebetulnya kita sudah punya instrumen untuk menata sawit begitu ya di dalam kawasan hutan, di aspek keberadaan sawit yang memang sekarang ada di kawasan hutan. Tadi disinggung ada PP 24 begitu ya, ada prinsip ultimum remedium begitu. Kemudian ada jangka benah. Bisa Pak Dirjen menjelaskan kepada kita semua tentang prinsip ultimum remedium di PP 24 2021 dan aspek jangka benah, baik di hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Iya, sebenarnya pendekatan ultimum remedium ini merupakan pendekatan yang mengedepankan sanksi denda administratif bagi perusahaan dan pembinaan melalui perhutanan sosial bagi masyarakat, bagi mereka yang menanam sawit di kawasan hutan. Tadi saya sudah sampaikan terkait dengan jangka benah, karena saya ulang lagi, bagi perorangan yang lahannya akan dipecah
maksimal 5 hektar per orang, ini maka mereka diminta menerapkan skema jangka benah. Nah, untuk hutan sawit, untuk tanaman sawit yang ada di hutan produksi, jika konsesinya dimiliki pengusaha, maka pengolah mesti menjamin kerjasama selama 1 daur, yaitu 25 tahun sejak masa tanam. Nah, kemudian kerjasama membuat kewajiban jangka benah dan tidak menanam sawit baru. Ini yang paling penting. Dan setelah 25 tahun, lahan harus diserahkan kembali kepada negara. Seperti saya sampaikan tadi, jangka benah itu merupakan rencana yang wajib dilakukan dengan berdasar pada tata kelola perhutanan sosial, ya. Karena penanaman tanaman dilakukan melalui teknik agroforestry yang juga disesuaikan dengan kondisi biofisik dan kondisi sosial. Oleh karena itu, hal ini dilakukan dengan menerapkan sistem silviculture atau teknik budidaya tanpa melakukan peremajaan tanaman sawit selama masa jangka benah. Kemudian saya ingin menegaskan kembali bahwa pendekatan ultimum remedium ini diambil sebagai tindakan jalan tengah, ya, yang adil dan baik bagi semua pihak, termasuk untuk kelestarian hutan. Undang-Undang Cipta Kerja juga telah memperjelas bahwa tanaman sawit secara nyata disebutkan bukan tanaman kehutanan, karena ada proses untuk menghutankan kembali melalui jangka benah. Dengan demikian, maka Undang-Undang Cipta Kerja telah memposisikan secara jelas bahwa sawit tetap tergolong tanaman perkebunan. Nah, ruang tanam sawit secara sat sudah ada ruang mekanismenya dan sudah terang benderang pula pengaturannya. Kita tahu bahwa lahan sawit ini memang menurut kami sudah cukup, ya, untuk menghasilkan produksi yang secara ekonomi ini visible. Kenapa? Karena pemerintah mengharapkan dilakukan intensifikasi, bukan ekstensifikasi lagi. Karena kalau ekstensifikasi lagi dilakukan, ada kemungkinan akan merambah atau masuk ke dalam kawasan hutan. Saat ini yang paling penting adalah bagaimana pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2021 dapat kita kawal bersama agar efektif implementasinya, sehingga hutan bisa lestari dan rakyat tetap sejahtera. Dan implementasi PP 24 sedang berlangsung, Pak, ya? Betul, betul sekali. Nah, kita harus kawal bersama itu. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Pak Prof. Haryadi, tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, memang tidak bisa single perspektif begitu ya tentang menilai sawit, apalagi komoditas begitu. Yang ingin saya tanyakan ke Prof, apa sih sebetulnya implikasi kalau misalnya sawit menjadi tanaman hutan? Kalau single perspektif itu kan mudah jawabnya gitu ya. Tapi dari multi perspektif apa sih implikasinya? Kemudian bicara komoditas sawit, ini kan berpengaruh terhadap pasar, supply, demand begitu. Bagaimana tanggapan Prof. Haryadi tentang itu? Ya, jadi begini, implikasinya tentu kita bisa melihat kalau perspektif dari regulasi yang tadi Pak Dirjen sampaikan itu, sebenarnya kondisi-kondisi tertentu yang terkait dengan keterlanjuran di dalam kawasan hutan itu sebetulnya kan ada dua hal. Satu, itu tetap harus dikatakan itu bersalah, kira-kira gitu ya. Lalu dengan bersalah itu ada keringanan ternyata, ya, tidak seluruhnya itu kemudian langsung hukum pidana gitu ya, tetapi ada kenaan sanksi administrasi gitu ya. Bahkan kemudian kalau kita lihat untuk sawit-sawit rakyat kecil gitu itu tidak kena gitu ya, ada batasannya di situ gitu ya. Walaupun tadi saya mengatakan marilah kita lihat itu di lapangan, nanti kesesuaiannya seperti apa ya, karena batasan 5 hektar dan 5 tahun tadi itu, ini kita lihat itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, kalau pertanyaannya implikasi gitu ya, kemudian kalau sawit itu jadi tanaman hutan, itu sebetulnya begini, apalagi kemudian begini, orang mengatakan yang 16 juta hektar itu jadi hutan, ya, karena sawit tanaman hutan ya. Sesimpel itu gitu ya. Ketika 16 juta jadi kawasan hutan, maka sawit tidak melakukan deforestasi gitu. Kayak gitu-gitu toh. Nah, itu juga dalam konteks gini,
tentu yang dibatasi juga dalam regulasi manapun lah, bukan yang terbaru dari dulu juga ya. Sesuatu yang sudah terlanjur tadi itu ada solusinya, ya dalam hal ini ada pasal-pasal baru. Tetapi dalam konteks ini itu yang sawit baru dalam kawasan hutan itu sebetulnya nggak bisa dalam tanda petik diampuni seperti itu, gitu ya. Jadi ada implikasi sebetulnya kalau itu dilakukan itu ada soal-soal hukum tadi. Belum lagi seperti tadi saya katakan di awal, spesies ini dalam hal ini sawit itu tidak mandiri gitu ya. Karena setiap spesies itu nempel di kewenangan-kewenangan. Seperti juga misalnya di dalam sebuah peraturan di Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian itu menentukan juga jenis tanaman perkebunan apa. Dan sawit itu sudah ditentukan sebagai jenis tanaman perkebunan. Artinya dia tanaman tahunan, Mas. Ya, masuk ke sana. Nah, implikasinya tentu ini tidak sesimpel kemudian oke, nanti dikurangi, nanti kalau nggak jadi dikeluarkan gitu ya. Itu sudah nempel di struktur. Apalagi kemudian kewenangan-kewenangan kan gitu ya. Sawit pada umumnya IUP segala macam itu Pemda gitu ya. Kalau tanaman hutan gitu ya, perhutanan sosial aja sebetulnya tidak bisa Pemda itu, kecuali nanti ada delegasi ke gubernur kayak gitu ya. Jadi kita harus lebih lihat komprehensif tadi untuk memastikan seberapa jauh sebetulnya ide seperti itu bisa berjalan gitu. Kayak gitu, Mas. Baik. Di aspek komoditas, Pak, ini kan berkaitan, kalau artinya gini, melihat wacana ini kan tidak bisa sesimpel begitu ya. Karena berkaitan dengan supply demand tadi. Kira-kira menurut Prof seperti apa? Ya, jadi gini, sebenarnya kan supply demand itu lebih ke isu-isu terkait dengan struktur pasar ya. Sawit sendiri sebenarnya riset KPK udah lama itu ya, 2016. Itu sudah tidak mempunyai struktur pasar yang sempurna gitu. Nah, ketika sekarang katakanlah misalnya ide itu diterima ya, sawit sebagai kawasan hutan, memang itu harus dijawab. Ini sebenarnya untuk keuntungan siapa sih? Kira-kira gitu. Betul nggak sebenarnya itu memperbaiki struktur pasar misalnya. Nah, saya kira belum ada kajian ke sana itu. Ada implikasi seperti ini yang kita butuhkan sebetulnya adalah menghilangkan monopoli kah gitu ya, atau ketidakseimbangan pasar kah, itu harus diperhatikan juga. Nah, sehingga tadi itu kalau dikatakan komprehensifnya ide itu perlu dikembangkan sampai sejauh itu gitu. Termasuk juga aspek-aspek kaitannya dengan monopoli pasar itu bisa dihandle atau justru meningkatkan. Kan nggak tahu juga kita bagaimana sebetulnya itu bisa dilakukan. Baik, sesi terakhir saya kira saya akan meminta Pak Dirjen untuk menyampaikan kurang lebih 1 menit gitu ya, bentuk penegasan terhadap wacana ini. Kemudian dari Prof Haryadi. Saya persilakan dari Pak Dirjen. Baik, Pak Karo. Sebenarnya kita melihat tanaman sawit ini sebagai spesies tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi ya, dan itu tidak perlu diragukan. Dan tentunya secara statistik juga menunjukkan bahwa sawit mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat, dan secara produk memang sangat dibutuhkan sebagai bahan baku terhadap beragam kebutuhan manusia. Nah, kami sendiri melihat bahwa prosedural legal pembangunan kebun sawit ini masih berlangsung secara baik dan tidak ada permasalahan sampai saat ini. Namun demikian, KLHK berkepentingan terhadap kebun sawit non-prosedural yang berada di dalam yurisdiksi kawasan hutan. Bahkan infiltrasinya sudah merambah ke hutan lindung dan juga hutan konservasi. Nah, dalam perspektif pembangunan kehutanan berkelanjutan, permasalahan ini yang harus diselesaikan secara berkeadilan karena menyangkut hajat hidup masyarakat yang bergantung pada kebun sawit tersebut, dan juga harus berdampak positif secara ekonomi, sosial, ekologi, dan budaya, serta yang terpenting aspek lingkungan menjadi panglima dalam penyelesaian masalah kebun sawit dalam kawasan hutan. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Prof, saya persilakan. Ya, jadi ada satu hal ya, setiap kita membicarakan mengenai sumber daya alam ya, termasuk juga sawit ini, sebenarnya ada hal yang harus menjadi prioritas. Salah satunya itu adalah kepastian hak atas tanah ya, dan kepastian hak atas hutan. Kenapa begitu? Karena diapa-apakan ya komoditi sumber daya alam ini kalau
hak-hak atas tanahnya nggak beres itu selalu nggak beres ya, konteksnya itu menjadi penting. Nah yang kedua tentu dalam hal permasalahan yang sedang berkembang, bagaimana sebenarnya itu dijalankan dengan prioritas tinggi kira-kira gitu ya. Kenapa begitu? Karena kita sudah tahu mencanangkan perhutanan sosial itu bagian dari realokasi, bagian dari keadilan. Reforma agraria juga begitu gitu ya. Nah tetapi ini juga punya hambatan. Jadi saya pikir ini nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Perlu juga dikaitkan dengan alokasi-alokasi yang lebih adil dari kawasan hutan itu. Termasuk tentu saja juga prioritas ini adalah penyelesaian pengukuhan kawasan hutan yang adil itu gitu ya. Saya kira itu sangat penting. Baik, Pak Dirjen dan Prof. Haryadi Kartodiharjo dan seluruh Sobat Hijau dimanapun berada, pagi ini kita sudah dicerahkan kembali berbagai persoalan wacana sawit menjadi tanaman hutan. Dan seperti yang dijelaskan dan ditegaskan oleh Pak Dirjen dan Prof. Haryadi, kita memang sebetulnya concern untuk menata kelola itu. Dan kita juga sudah punya gitu instrumen baik regulasi dan berbagai kebijakan termasuk implementasi yang disampaikan oleh Pak Dirjen untuk persoalan sawit khususnya terkait sawit yang berada di kawasan hutan. Dan wacana ini menurut Pak Haryadi tadi disampaikan memang butuh perspektif yang lebih luas begitu kira-kira. Terima kasih Sobat Hijau, Pak Dirjen dan Prof. Haryadi, beri salam untuk Sobat Hijau kita semua. Dan sesuai dengan protokol, mari kita kembali menggunakan masker, begitu ya. Beri salam untuk Sobat Hijau dan publik dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada edisi dan tematik podcast yang lain.